Kita sekeluarga dikagetkan ada nenek-nenek sendirian. Masa ada nenek-nenek di tengah hutan jam 10 malam gini? Dan di sanalah semua kejadiannya dimulai. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Lo percaya gak sih? Kadang mereka bisa nyamar jadi sesuatu yang bikin kita kasihan atau bahkan bikin kita seneng. Tujuannya biar nempel di badan kita. Hai Sobat GPC, kenalin, gue Eca. Gue anak kedua dari 2 bersaudara dan gue tinggal di Kalimantan Timur yang dikenal penuh cerita mistisnya. Tapi gue gak pernah ngalamin apa-apa sebelumnya. Sampai satu perjalanan pulang kampung ini ngebuka pintu mata batin gue yang seharusnya gak kebuka. Cerita ini ngebekas banget di gue karena gue gak pernah lihat, apalagi diganggu setan. Jadi waktu gue sekeluarga pulang kampung, rencananya jam 10 pagi udah di jalan. Tapi tiba-tiba asma gue kambuh gara-gara tetangga bakar sampah pagi-pagi. Dan akhirnya kita ke RS dulu. Setelah berobat, kita keluar RS jam 12 siang dan semua rencana molor kayak kolor genderuwo. Hehe, canda wowo. Kita jalan deh tuh menuju tempat oleh-oleh dari kota kami dulu. Makan waktu harusnya sejam. Karena macet parah dan tumben banget daerah ini macet, alhasil perjalanan ke tempat oleh-oleh makan waktu 2 jam. Ada-ada aja halangannya, heran. Akhirnya kita memutuskan buat makan siang dulu. Setelah semua selesai, kita lanjutin perjalanan. Jadi perjalanan menuju kampung nenek ini harus ngelewatin hutan gitu. Pas kita udah masuk area hutan, jam udah menunjukkan jam 2 lewat. Dan jujur, kita lupa berdoa. Parahnya lagi, di mobil malah rame ngomongin hal yang gak sopan. Karena emang di keluarga gue, kata-kata mutiara yang belum diayak alias kata kasar udah kayak bumbu kalau lagi ngobrol. Weh, kasarnya. Perjalanan ini memakan waktu 11 jam pas masuk hutan tadi. Makanya kita ngerencanain berangkat pagi. Tapi banyak bener halangannya. Pas jam 10 malam, kita masih di area hutan yang cukup gelap. Kita sekeluarga dikagetkan ada nenek-nenek sendirian jualan kue cincin di pinggir jalan. Gue yang lapar dan kasihan langsung minta beli. Bunda gue juga setuju. Ayah awalnya sempat nolak dan bilang, aneh banget, masa ada nenek-nenek di tengah hutan jam 10 malam gini? Tapi sambil banting setir buat beli. Sumpah, itu kue cincin terenak yang pernah gue makan. Seenak itu sampai gue teriak-teriak dan ketawa-ketawa bareng abang gue. Tapi ayah langsung nyuruh kita diem. Seriusan, gak biasanya ayah ngingetin kayak gitu. Lagi enak-enak dengerin lagu di mobil, ayah langsung ganti jadi murotal. Dan suasana di mobil tiba-tiba kayak berubah. Gue sama abang gue saling tatap-tatapan karena ngerasain hal yang sama tapi gak ngomongin. Gue sama abang gue mencoba tidur karena gak ada sinyal sedikit pun. Jam menunjukkan jam 11 malam teng. Ayah ngantuk banget, nguap mulu kayak kukusan. Akhirnya kita melipir nyari tempat buat istirahat sebentar. Kita berhenti di lahan kosong, tapi masih di area hutan. Dan di sanalah semua kejadiannya dimulai. Gue ngeliat sosok gede banget. Ya gue nyangkanya pohon. Karena mata gue minus, gue langsung lah pakai kacamata. Alamak, sosok itu jelas banget. Berbulu lebat, matanya merah menyala kayak gerhana bulan. Dia berdiri di samping pohon dan ngeliatin gue terus, coy. Gue cuma bisa nangis sambil nutup mulut. Gue takut ngebangunin keluarga gue. Karena entah kenapa semua tidur nyenyak banget sampai ngorok. Gue pun gak tahu harus ngapain. Gue cuma bisa pejamin mata sampai lambat laun gue ketiduran. Dan lu tahu pas gue kebangun gue di mana? Udah ada di depan masjid. Dan ternyata gue kesurupan, cok. Padahal gue ngerasa tidur biasa aja. Tapi ternyata abang gue cerita, waktu gue tidur, abang gue dengar suara tangisan kayak orang asma. Bengek gitu, kayak gitu, kayak gue pas lagi kambuh asmanya. Abang gue langsung guncang-guncangin badan gue dan kasih tahu ayah bunda kalau abang ngerasa asma gue kambuh. Tapi
Tapi gue masih kayak orang tidur yang ngeringkuk gitu. Berhubung jalanan agak naik gunung, jadi ayah gue nggak bisa sesukanya stop di bahu jalan. Bunda gue udah panik dan langsung cari obat buat gue. Tapi tiba-tiba badan gue kaku kayak kanebo kering. Terus mata gue berubah jadi putih semua sambil nangis dari pelan jadi kejer. Gue pun mulai ketawa cekikikan dan ngeluarin bahasa yang gak dipahami sama keluarga gue. Di situ juga gue berusaha untuk buka pintu mobil buat keluar. Tapi untungnya selalu dikunci sama ayah. Katanya juga gue sempat ngambil headrest ayah buat pecahin kacanya. Abang gue panik pas ketakutan parah. Dia teriak-teriak sampai mobil goyang saking paniknya. Kondisi di mobil saat itu kisruh. Bayangin aja, lagi nanjak, nih mobil goyang-goyang. Terus kondisi gue gak ngerti kenapa. Ayah gue marah-marah dan teriak karena takut kita kecelakaan. Abang gue nyuruh gue tarik nafas terus. Udah kayak mau lahiran gue. Akhirnya bunda nemu obat gue. Dan kondisi mulai tenang. Setelah jalanan udah gak nanjak lagi, ayah gue berhenti di bahu jalan dan untungnya udah masuk kampung gue. Ayah gue nyari-nyari orang di jam 1:30 pagi buat bantuin nyadarin gue. Datanglah 3 orang bapak-bapak dan seorang ustadz. Terus apa yang dikatain ustadznya bikin gue merinding. Katanya pas kita lagi ngomong kata-kata yang kurang diayak alias kasar itu, ternyata sosok besar yang nempel di mobil gue yang gue lihat itu adalah nenek-nenek penjual kue cincin yang berubah wujudnya. Dan parahnya, gue makan kue cincin itu paling banyak. Bunda gue beli 10 biji dan gue makan 8 biji kue itu. Ternyata kue itu media buat dia masukin sesuatu ke tubuh gue. Tapi slotnya diambil sama sosok lain yang lebih kuat, yaitu sosok penjaga hutan. Ditambah lagi badan gue emang lemah habis asma tadi pagi. Jadi mudah bagi makhluk itu bertengger di tubuh gue. Makanya gue jadi sasaran empuk bagi mereka. Pas selesai didoain, kita pun lanjutin perjalanan. Dan sampailah kita di rumah nenek. Pas sampai, kita semua memutuskan untuk tidur karena kecapean banget. Pas gue tidur, gue ngedenger suara cewek nangis dan ngomong pakai bahasa yang gue juga gak ngerti. Karena itu bahasa Banjar dan aneh deh pokoknya. Karena takut, gue pun pindah ke kamar ortu gue. Dan selama beberapa hari, keluarga kita terus-terusan diganggu. Malam kita bener-bener dibikin was-was sama itu makhluk. Dan baru 3 hari gue di sini, gue kerasukan lagi. Kali ini sosoknya genderuwo. Alhasil gue dibawalah ke ustadz setempat buat didoain. Katanya penjaga hutan itu masih marah dan ngirim anak buahnya si genderuwo itu buat gangguin gue dan keluarga. Sampai akhirnya setelah 5 kali bolak-balik ke ustadz buat didoain, gangguan itu bener-bener hilang. Kita pulang ke kota dengan hati-hati banget. Di jalan kita gak ngobrol sama sekali karena ngeri kalimat kita nyinggung mereka lagi. Supaya ngerasa tenang, kita pun dengerin murotal dan doa bareng terus selama perjalanan. Sejak malam itu, gue gak pernah lagi makan kue cincin. Tapi aromanya kadang masih muncul dan ketawa itu selalu terngiang. Pesan gue, kalian kalau di tempat yang asing harus jaga sikap dan perkataan. Kita nggak pernah tahu kalau itu bakal nyinggung seseorang atau sesuatu yang ada di sana. Oke guys, sampai di sini akhir cerita gue. Semoga kalian nggak pernah ngalamin kejadian horor yang di luar nalar kayak gini. Sampai jumpa di video gue punya cerita selanjutnya ya. Bye bye.